Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin membahas tentang kebebasan berekspresi dan sosial media. Kita masuk ke materi pembelajaran. 1. Menjelaskan isu yang ditimbulkan oleh meningkatnya pengguna internet sebagai alat untuk kebebasan berekspresi. 2. Menjelaskan berbagai cara di mana kemudahan dan anonymity di mana para pengguna internet berkomunikasi dapat menimbulkan persoalan bagi masyarakat yang secara berlawanan diakibatkan oleh cara berkomunikasi tersebut. 3. Menjelaskan berbagai upaya dalam mengendalikan akses terhadap isi internet yang dapat memberikan dampak negatif. 4. Menjelaskan bagaimana masyarakat menggunakan jaringan jejaring sosial dan mengidentifikasi penggunaan bisnis yang lazim dari jejaring sosial. Tujuan pembelajaran: memahami berbagai persoalan yang timbul akibat penggunaan internet yang terus tumbuh sebagai alat untuk menyampaikan kebebasan berekspresi. Definisi freedom of expression. Menurut Universal Declaration of Human Rights, setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja, dan dengan tidak memandang batas-batas atau wilayah. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia, Pasal 28F Amandemen Kedua, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 14 dan 32. Pasal 14. 1. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. 2. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Pasal 32. 3. Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim dan kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. UU ITE terkait kebebasan berekspresi. Setidaknya ada 7 poin penting perubahan dalam UU ITE yang baru. Pertama, menambahkan sejumlah penjelasan untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik. Pasal 27 ayat 3. Kedua, menurunkan ancaman pidana penjara pencemaran nama baik dari yang paling lama 6 tahun menjadi 4 tahun. Ketiga, menambah penjelasan mengenai informasi elektronik sebagai alat bukti hukum dalam pasal 5 ayat 1 dan 2. Keempat, melakukan sinkronisasi hukum acara penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan yang diatur dalam pasal 43 ayat 6 dan 6. Ayat 5 dan 6 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP. Kelima, memperkuat peran penyidik pegawai negeri sipil yang diatur dalam pasal 43 ayat 5 UU ITE untuk memutus akses terkait tindak pidana teknologi informasi TIK. Keenam, menambahkan ketentuan hak untuk dilupakan pasal 26, yakni kewajiban menghapus konten yang tidak relevan bagi penyelenggara sistem elektronik berdasarkan penetapan pengadilan.
7. Memperkuat peran pemerintah untuk mencegah penyebar luasan konten negatif di internet yang diatur dalam pasal 40. Kebebasan berekspresi di dunia maya. Sexting. Sexting adalah istilah yang dipakai untuk aktivitas mengirim atau mengunggah foto telanjang maupun tengah bugil atau mengirim pesan teks yang membangkitkan birahi. Pada peneliti yang dipublikasi di jurnal Pediatric disebutkan remaja yang sexting cenderung lebih aktif secara seksual dan beberapa lebih mungkin terlibat dalam seks beresiko. Sexting diambil dari kata seks dan texting yang secara harafiah berarti mengirimkan pesan yang membangkitkan birahi. Di Indonesia, begitu banyak remaja yang melakukan foto bugil untuk dipamerkan kepada kekasihnya yang diakibatkan oleh narsisme yang berlebihan, sehingga fenomena foto bugil remaja di Indonesia begitu tersebar luas. Mereka kemudian mengirim fotonya ke teman atau mengunggahnya ke jejaring sosial. Bahkan tidak jarang sexting menjadi sebuah kebiasaan. Namun bagi pasangan suami istri, saling berkirim pesan singkat yang bersifat membangkitkan gairah bermanfaat untuk meningkatkan keharmonisan hubungan di antara keduanya. Bahkan bisa menjadi sarana untuk mengajak pasangan bercinta tanpa perlu merasa malu. Ada baiknya jika pesan seksi yang tertinggal di telepon genggam dan komputer dihapus jika tidak lagi dimanfaatkan untuk mencegah jatuhnya informasi ke tangan orang lain, ke tangan yang salah. Obscene speech adalah atau bisa dikatakan ucapan kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok untuk membentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Dalam arti hukum, hate speech atau obscene speech adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut atau korban dari tindakan tersebut. Situs yang menggunakan atau menerapkan hate speech ini disebut hate site. Kebanyakan dari situs ini menggunakan forum internet dan berita untuk mempertegas sudut pandang tertentu. Sampai saat ini belum ada pengertian atau definisi secara hukum mengenai apa yang disebut dengan hate speech dan pencemaran nama baik dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, pencemaran nama baik diartikan sebagai defamation, libel, dan slander yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah fitnah. Fitnah lisan, fitnah tertulis. Dalam bahasa Indonesia belum ada istilah yang sah untuk membedakan ketiga hal tersebut. Fitnah merupakan komunikasi kepada satu orang atau lebih yang bertujuan untuk memberikan stigma negatif atas suatu peristiwa yang dilakukan oleh pihak lain berdasarkan atas fakta palsu yang dapat mempengaruhi penghormatan, wibawa, atau reputasi seseorang. Hal terkait fitnah adalah pengumuman fakta yang bersifat pribadi kepada publik yang muncul ketika seseorang mengungkapkan informasi yang bukan masalah umum dan hal tersebut bersifat menyerang pribadi yang bersangkutan. Controlling access. Banyak warganet di Indonesia menganggap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengancam kebebasan berekspresi mereka. Anonymity adalah proses menyembunyikan identitas seseorang yang sebenarnya. Anonymity adalah proses
menyembunyikan identitas seorang yang sebenarnya di internet. Banyak sekali pengguna internet yang tidak mau privasi dan keamanannya terganggu, dan akhirnya mereka menyembunyikan identitas mereka yang sebenarnya. Corporate blogging adalah blog yang diterbitkan dan digunakan oleh organisasi, korporasi, dan lain-lain untuk mencapai tujuan organisasi. Keuntungan dari blog adalah postingan dan komentar mudah dijangkau dan diikuti karena posting terpusat dan percakapan yang terstruktur secara umum. Pornografi. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pun tidak mengenal adanya istilah pornografi, tetapi muatan yang melanggar kesusilaan. Penyebarluasan muatan yang melanggar kesusilaan melalui internet diatur dalam Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang ITE mengenai perbuatan yang dilarang, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pelanggaran terhadap Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang ITE. Masalah etika dalam sosial media ada cyberbullying, cyberstalking, encounter with sexual predator. Berikut adalah cara mengenali para predator ini. 1. Sangat perhatian, manipulatif, protektif dan mengisolasi korban. 4. Uploading inappropriate material. Berikut adalah 5 hal yang tidak pantas untuk diunggah di dunia maya. 1. Foto yang tidak senonoh. 2. Foto saat kamu lagi mabuk. 3. Jangan pamer uang. 4. Menyebarkan foto aib teman. 5. Kontak pribadi. Sharing and hoax news. Kesimpulan, teknologi sudah berkembang dengan pesat. Kita, para pengguna pun juga harus bisa berkembang mengikuti perkembangan teknologi. Begitu juga dengan pemikiran dan sikap kita dalam memanfaatkan perkembangan teknologi ini, salah satunya adalah media sosial. Bijaklah dalam menggunakan media sosial, buat sebuah postingan yang bermanfaat untuk semua orang, bukan sebaliknya. Apalagi sampai menyebarkan berita-berita hoax di media sosial dan pencemaran nama baik seseorang. Apalagi semua sudah diatur dalam Undang-Undang Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik yang disingkat UU ITE. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.